Iya, guru hebat sekali. Hari ini saya akan melakukan percakapan observasi dengan salah seorang rekan sejawat saya, yaitu Ibu Betni Madinah Simatona, selaku guru yang membantu bidang studi matematika. Selamat pagi Bu Betni. Selamat pagi Bu Marlina Litobi. Apa kabarnya? Kabar sehat luar biasa. Oke Bu Betni, saya senang hari ini Ibu sehat dan semangat. Bu Betni, Ibu Betni hari ini punya jadwal supervisi ya dengan saya? Punya Bu. Iya, jam berapa kita mulai Bu Betni? Jam 13 sweet nanti atau jam 1 siang. Ya baik Bu Betni. Sebelum kita masuk kelas dan melaksanakan supervisi, kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya? Baik Bu. Oke, saya ingin tahu ini Bu Betni sedikit, apa nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran Ibu Betni di kelas? Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, materi yang saya ajarkan hari ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Di mana tujuan pembelajarannya dalam modul pembelajaran saya ada 4, tapi untuk 2 modul itu adalah 2 tatap muka. Jadi akan saya ambil 1 kali pertemuan, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan linear 3 variabel dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah masalah kontekstual menjadi sistem persamaan linear 3 variabel dengan teliti. Itu tujuan pembelajaran yang saya ambil Bu. Berarti hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya? Benar. Dalam pembelajaran hari ini. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ini Bu, saya tentu akan mengamati Ibu. Kompetensi apa yang Ibu ingin saya kembangkan bersama Ibu nanti dalam kegiatan supervisi kita? Saya ingin mengembangkan kompetensi melalui pengamatan Ibu, melalui supervisi. Yang pertama itu bagian apersepsi, yang kedua bagian kegiatan inti pembelajaran. Oke, kegiatan inti ya Bu Iya, ya? kegiatan intinya. Oke, jadi hari ini saya punya 2 poin yang harus dikembangkan bersama Ibu Betni. Yang pertama terkait hal materi apersepsi atau konten apersepsi ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu nanti bagian inti kegiatan pembelajaran. Nah, lebih spesifiknya ini Bu, apa yang harus saya lihat nih dalam apersepsi Bu Betni? Saya pengen Ibu mengamati saya dalam konten apersepsi itu, misalnya apakah sudah sesuai materi pembelajaran itu baik dari PPT ataupun video pembelajaran yang saya lakukan. Oke Bu. Dan yang kedua, bagian dari inti pembelajaran, apakah saya sudah sesuai dalam membentuk kelompok diskusi pada saat pembelajaran. Oke, hal lain Bu selain mengelompokkan anak? Ya, melihat juga bagaimana apakah siswa itu juga aktif dalam berdiskusi kelompok. Mengkoordinir anak ya Bu? Ya. Oke. Berarti nanti Bu Betni ingin saya mengamati bagian yang pertama dalam apersepsi itu adalah konten materi Ibu. Ya. Nah, sementara Bu Betni menyiapkan apa aja? Video, kemudian PPT. PPT. Ya. Oke, nah saya akan melihat nanti apakah nanti konten-konten tersebut sudah menarik dan merangsang stimulus anak untuk belajar ya Bu Betni ya, tentang persamaan linear 3 variabel tadi. Nah, yang kedua Bu Betni ingin saya melihat di bagian kegiatan inti pembelajaran itu perihal mengelompokkan anak. Ya. Kemudian juga cara Bu Betni mengkoordinir anak dalam kelompok. Itu mungkin maksudnya supaya ini ya Bu Betni ya, nanti dalam presentasi hasil pembelajaran anak-anak lebih percaya diri dan lebih maksimal. Tadi ada Bu Betni menyebutkan dalam tujuan pembelajaran ya, supaya lebih percaya diri. Oke Bu Betni. Kemudian Bu Betni, yang saya tahu nih kalau kita mau mengajar pasti kita sudah menyiapkan strategi atau pendekatan apa yang Bu Betni pakai untuk nanti mencapai tujuan pembelajaran yang 2 hari ini akan disupervisi. Pembelajaran kali ini saya gunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik, yaitu diskusi kelompok. Oke, pendekatannya PBL, Ya. metodenya nanti diskusi kelompok ya Bu ya? Metode PBL pendekatan saintifik. Oke, metode PBL pendekatannya yang diskusi saintifik. Nah, ini Bu Betni pasti sudah mempersiapkan strategi pembelajaran ini, kiranya nanti pasti bisa mengcover apa yang harus diperoleh anak selama pembelajaran. Nah, oke Bu Betni,
selain pendekatan, metode, nah saya juga ingin tahu nih, Bu Betni memilih kompetensi ini pasti memiliki penilaian sendiri akan kompetensi ini. Menurut Bu Betni, bagaimana kemampuan atau penilaian Bu Betni sendiri terhadap kemampuan Ibu dalam hal menyampaikan persepsi dan pembagian kelompok belajar tadi? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa kurang maksimal. Oleh karena itu, saya perlu diamati untuk meningkatkan kembali pembelajaran saya, baik dari persepsi, kegiatan inti maupun refleksinya nanti. Oke, wah luar biasa ya Bu ya. Berarti Bu Betni nanti bisa diamati untuk dilihat apakah kemampuannya sudah optimal atau belum. Nanti semoga ini Ibu berharap nih ya, kalau misalnya kita melakukan supervisi seperti ini, Ibu dapat merefleksi diri sendiri juga. Oke Bu, luar biasa semangat Ibu ya dan tujuan supervisi kita hari ini. Selesai kita nanti melakukan supervisi kelas ini Bu Betni, tentu Ibu Betni punya suatu harapan. Nah, apa yang harus Ibu capai nanti setelah kita selesai melakukan supervisi kelas ini? Harapan yang saya harapkan adalah pembelajaran baik dari persepsi, kegiatan inti pembelajaran itu adalah diskusi itu semua berjalan dengan maksimal. Ini yang saya harapkan, semua berjalan maksimal dan anak pun membawa hasil ilmunya tidak sia-sia. Oke Bu Betni, berarti saya bisa menarik kesimpulan dari hasil supervisi hari ini, Bu Betni mendapat sebuah refleksi dan nanti dapat mempelajari lagi di mana kekurangan kita bisa lebih kita tingkatkan sehingga hasil pembelajaran hari ini lebih optimal ya Bu Betni ya. Nah, saya sangat mengapresiasi secara positif apa yang menjadi harapan Bu Betni ke depannya. Saya yakin ini Bu Betni sudah sangat maksimal mempersiapkan materinya, mempersiapkan LKPD-nya juga ya Bu ya. Nah, saya harap nanti Bu Betni sukses dan lancar melakukan pembelajaran di kelas. Oke Bu Betni, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di ruangan kelas. Oke Bu.